Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan jelaskan larutan elektrolit dan elektrolit bagian ke-6, yaitu khusus sifat koligatif larutan elektrolit. Kalau kemarin kita bahas tentang sifat koligatif larutan non elektrolit, yang bagian 6 ini khusus larutan elektrolit. Baik, menurut Van Hoff, besarnya nilai sifat koligatif larutan elektrolit akan lebih besar daripada sifat koligatif larutan elektrolit, karena dalam larutan elektrolit zat terlarutnya mengalami ionisasi sebagai berikut, ya. A jadi B karena dia mengalami ionisasi, ini mula-mula ionisasinya alfa, sehingga pada akhirnya harga molnya adalah A mula-mula dikurangi yang terurai, sedangkan yang ini adalah mol mula-mula dikali koefisiennya dikali alfa. Setiap alfa atau mol A menghasilkan jumlah mol keseluruhan A plus B sebanyak ini, A min A alfa ditambah N A N alfa. Jadi ini totalnya. Sehingga A1 min alfa plus N alfa, ya. Kemudian kita substitusikan, nanti kita akan mendapatkan harga A kali 1 plus N min 1 alfa. Nah, kemudian dari data itu menunjukkan bahwa faktor Van Hoff itu penting untuk hitungan sifat koligatif larutan elektrolit, sehingga harga 1 plus N min 1 alfa itu disebut sebagai faktor Van Hoff, di mana N adalah jumlah ion yang dihasilkan, alfa adalah derajat ionisasi. Ingat, kalau ada larutan elektrolit, harga alfanya antara 0 sampai 1. Kalau dia kuat, maka alfanya sama dengan 1. Kalau lemah, alfanya antara 0 sampai 1. Dan N ini adalah jumlah ion. Jumlah ion itu maksudnya gini, kalau saya punya NaCl, dia terion menjadi Na+, dan Cl-, maka jumlah ionnya adalah sama dengan 2 N-nya. Kalau saya punya H2SO4 karena ion, maka terion menjadi 2H+, dan SO4 2-, sehingga jumlah total ionnya N-nya adalah 2 ditambah 1 sama dengan 3. Itu jumlah ion yang dihasilkan. Sehingga untuk persamaan sifat koligatif larutan elektrolit, maka semuanya akan diberikan harga I atau faktor Van Hoff, ya, di mana I tadi adalah 1 plus N min 1 alfa. Kita ambil contoh suatu elektrolit biner. Biner itu B itu 2 ion, ya. Jumlah ionnya ada 2 sebanyak 0,05 mol dalam 100 gram air, mempunyai alfa 2/3 derajat ionisasinya. Jika KF nya segini, tentukan penurunan titik beku larutan. Maka delta TF itu adalah KF dikali molalitasnya dikali I. Nah, I nya kok bisa ketemu seperti ini? I itu adalah 1 plus N min 1 alfa. N nya ini karena biner maka 2, alfanya ini 2/3, sehingga 1 2 min 1 1, alfanya 2/3, sehingga I nya adalah 1 plus 2/3. Nah, berikutnya KF nya di sini ada 1,86, molalitasnya itu ini, ya, 0,05 mol dibagi kilogram pelarut dibagi 0,1 kilo kali ini, sehingga delta F nya ketemu 1,55 derajat Celcius, penurunan
titik beku. Nah, kalau titik beku larutan, maka tinggal dikurangi 0 dikurangi 1,55, karena delta TF itu adalah F dikurangi TF dikurangi, nah ini ya, TF0 dikurangi TF. Kalau delta TF nya 1,55, titik beku airnya 0, maka titik beku larutan nanti adalah min 1,55 derajat Celcius. Artinya titik beku larutan lebih rendah dibandingkan titik beku dari pelarutnya air. Contoh yang kedua, tetapan kenaikan titik molar air adalah 0,5. Jika 1 mol H2SO4 dilarutkan dalam 100 gram air, maka kenaikan titik didih dan titik didih larutan tersebut. Delta TB, KB, M. Nah, di sini seharusnya ada I. Kenapa di sini kok ada N langsung? H2SO4 adalah larutan elektrolit kuat, ya. Larutan elektrolit kuat, maka harga alfanya sama dengan 1, sehingga I sama dengan 1 plus N min 1 alfa. N-nya berapa? Kan H2SO4, ya. Berarti jumlah ionnya nanti ada 3. Sedangkan di elektrolit kuat sama dengan 1. 3 min 1 2. Di sini 1, sehingga 1 ditambah 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah, 3 ini, faktor Van Hoff 3 ini, itu kan setara dengan jumlah ion dari H2SO4. Makanya kalau dia elektrolit kuat, maka harga alfanya sama dengan 1, sehingga I, faktor Van Hoff, itu sama dengan jumlah ionnya. Pak, dari mana kita tahu dia kuat atau lemah? Ya, jadi kalau berdasarkan data, dia adalah elektrolit dan tidak diketahui harga alfanya, umumnya adalah elektrolit kuat. Kalau dia elektrolit diketahui harga alfanya, maka dia dikatakan sebagai lemah. Baik, tinggal dimasukkan di sini. Sehingga kenaikan titik didihnya adalah 1,5. Nah, titik didih larutannya berapa? Ingat, delta TB itu adalah TB larutan dikurangi TB0. Karena delta TB nya 1,5, titik didih larutnya adalah 100, maka kenaikan titik didihnya adalah 100 ditambah 1,5, ketemu 101,5 derajat Celcius. Baik, cukup sekian untuk sifat kolikatif larutan. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya dengan materi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.